Taurus, yang berzodiak Taurus, ketemu lagi nih dengan Gita Indah. Ya, kali ini aku mau ngebacain tentang energi percintaan kalian untuk bulan November 2022. Kira-kira pesan cinta apa yang akan kalian dapatkan? Ya, sebelum kita mulai, aku cuma pengen ngingetin aja dulu ya bahwa pembacaan ini semua sifatnya general. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, bisa resonate, bisa enggak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Kalau memang nggak cocok, kalian bisa cek mungkin moon rising atau Venus kamu, kali aja ada yang nyangkut, ada yang cocok ya. Tapi kalau nggak cocok, kalian bisa coba lagi mungkin untuk personal reading supaya lebih cocok lagi, supaya lebih detail lagi pesan yang sampai ke kalian. Oke, kita mulai ya. Untuk Libra lagi, sorry karena aku tadi barusan ngebacain Libra. Untuk Taurus, kita lihat dulu energi percintaan kalian secara garis besar, pesannya apa sih ya, Taurus. Nih ya, wow, nih, sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Ya, nanti kita bahas ya. Kita taruh situ dulu, karena kita lihat situasi untuk kalian Taurus. Wih, hobi banget ya, loncat. Oke, lanjut. Oke, kita lihat ya. The Moon. Lalu ada Queen of Swords, Page of Wands, Ace of Cups. Sini bottomnya nih ada Three of Wands. Lihat sini tadi ya, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Oke, kalau aku lihat tebarannya ya, di sini ada the moon. Aku merasa bahwa saat ini ada sedikit masalah dalam hubungan kalian ya, ada sedikit masalah ya. Sebenarnya hubungan itu tidak ada yang lurus-lurus aja, maksudnya hubungan itu tidak selamanya itu akan baik-baik terus gitu ya. Ada saatnya sedang tidak baik-baik juga bisa terjadi gitu ya. Kalau ya ibarat roda ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah gitu ya. Nah, jadi
ini sepertinya aku lihat sedang ada masalah gitu ya, sedang ada masalah. Saya nggak tahu kurang lebihnya seperti apa gitu ya, detailnya seperti apa gitu, tapi yang aku lihat apa ya, kalian merasa bahwa pasangan kalian itu memiliki kekurangan gitu ya, memiliki kekurangan yang kadang-kadang kalian itu kurang bisa toleransi gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada Queen of Swords ya. Yang aku lihat di sini nih sebenarnya tuh entah kalau misalnya kalian perempuan ya, kalau misalnya kalian perempuan, sebenarnya Queen of Swords itu kan menandakan seseorang yang keras gitu ya, tenang, dan kadang-kadang kayak nggak punya perasaan, kalau kayak kurang apa ya, kalau bicara tuh mungkin belak-belakan gitu ya. Orangnya tuh sangat logis sebenarnya, logis. Apa yang dia ucapkan itu kadang-kadang mungkin kurang menjaga perasaan orang lain gitu ya. Padahal maksud dia tuh sebenarnya baik sih, sebenarnya baik. Yang jadi kalau bicara atau mengkritik itu mungkin terlalu tajam, yang akhirnya membuat pasangannya yang satunya itu menjadi kurang nyaman gitu ya. Tapi aku ngerasa ya ini energinya, biarpun di sini gambarnya gambar perempuan ya. Aduh, ya, gambar perempuan, kita jangan melihat bahwa ini adalah pihak perempuan gitu loh yang mempunyai sifat seperti itu. Laki-laki pun di sini tidak membatasi bahwa dia perempuan atau laki-laki ya, tapi salah satu pihak dari antara kalian berdua itu ada yang kalau bicara mengungkapkan pendapatnya itu terlalu logis gitu ya, terlalu tajam untuk didengar oleh pasangannya gitu loh, sehingga membuat pasangan yang satunya lagi kadang merasa sedih gitu, kadang merasa merasa tidak nyaman lah gitu loh dengan apa yang diungkapkan oleh si pasangannya ini. Mungkin pasangan kamu nih yang kayak gini ya. Pasangan kamu mungkin kalau misalnya mengungkapkan suatu pendapat, mengungkapkan suatu mengkritik gitu ya. Itu membuat kamu kurang nyaman karena mungkin kalau ngomong itu, kalau bicara itu terlalu nyelekit buat kamu gitu, makanya membuat kamu menjadi merasa tidak nyaman. Ini mungkin salah satu kekurangan pasangan kamu yang kamu belum bisa terima gitu loh, yang akhirnya membuat kamu tuh merasa tidak nyaman aja gitu, merasa sepi, merasa nggak punya pasangan gitu ya, merasa nggak ada yang mengerti kamu gitu loh gitu. Nah, apa yang bisa aku bilang tentang ini gitu ya, tentang tebaran kartu ini adalah bahwa sebenarnya sih kalau aku ngelihat di sini ya, di sini ada Page of Wands ya, aku bisa lihat tuh sebenarnya dia tuh sebenarnya sebenarnya tuh memikirkan kamu kok gitu loh, mikirin kamu kok. Dia tuh kalau misalnya lagi jauh dari kamu gitu ya, dia tuh sebenarnya merindukan kamu sebenarnya gitu ya. Nah, karena kamu ngerasa patah hati ini ya gitu dengan sikapnya dia gitu ya, tapi sebenarnya tuh dia tuh mikirin kamu kok. Sebenarnya dia tuh merindukan kamu pada saat kalian sedang tidak bertemu. Sebenarnya tuh kalian itu saling memikirkan, saling merindukan satu sama lain ya gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah sebenarnya perlu melakukan suatu perubahan gitu loh. Kalian berdua ya, sebenarnya ini lebih ke kalian berdua, bahwa kalian tuh pola pikirnya, pola sikapnya, pola bertutur kata, bertingkah laku itu mungkin harus lebih diperbaiki supaya lebih menjaga perasaan masing-masing pasangan gitu. Nah, kan di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups. Jadi kalau Ace of Cups itu kan bicaranya tentang emosi ya, emosional. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah bahwa kamu harus bisa belajar untuk melepaskan beban emosional apapun yang kamu miliki saat ini gitu loh. Nah, terus sudah itu kalian berdua ya harus bisa memulai memulai hal yang baru gitu ya, saling memaafkan gitu. Jadi membuka diri terhadap kemungkinan hubungan yang lebih baik lah gitu ya gitu. Jadi yang lalu-lalu itu ya dimaafkan gitu ya, dibicarakan baik-baik. Ini sih perlu komunikasi ya, perlu komunikasi antara kamu dan dia ya, supaya
tidak terjadi salah paham, supaya dia juga tahu apa yang kamu mau, supaya kamu juga tahu apa yang dia mau gitu loh. Gitu. Jadi penting loh buat kita tuh untuk bisa saling terbuka dengan pasangan ya. Saling terbuka dengan pasangan. Jadi belajar untuk bukan melupakan ya, tapi memaafkan ya gitu ya. Karena kadang-kadang tuh melupakan itu belum tentu memaafkan. Melupakan belum tentu memaafkan, tapi memaafkan kalaupun kamu ingat, kamu sudah bisa menerima gitu. Oh iyalah gitu ya, namanya manusia, tidak ada yang sempurna, ya itulah kekurangan dia gitu loh. Tapi itu harus dibicarakan, kalau nggak dibicarakan dia nggak akan tahu gitu loh. Gitu ya. Di sini kan ada nih tadi ada Sacred Union gitu ya. Nah, yang bisa aku bilang di sini adalah bahwa ya, kalian berdua tuh harus belajar untuk saling menghargai hubungan yang ada gitu, karena itu tuh benar-benar apa ya, kalian bisa berjodoh, kalian bisa saling kalian bisa saling berpasangan, itu tuh sebenarnya kan apa ya, tidak ada yang terjadi belepotan nih ngomong. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa terjadi tanpa seizin Sang Pencipta ya. Jadi persatuan kalian itu tuh sebenarnya juga itu tuh atas izin Pencipta gitu. Jadi tolong dihargai gitu kan. Tolong bagaimana caranya diupayakan supaya kalian itu bisa saling mengerti, bisa saling memahami satu sama lain, dikomunikasikan gitu ya. Dia saling memaafkan gitu ya. Saling memaafkan supaya yang lalu-lalu tuh jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Kalau udah ada di titik memaafkan, ya udah. Kalaupun teringat, itu tidak akan menjadi masalah lagi gitu ya. Karena kita lihat di sini pesan cinta untuk kalian apa sih? Kita lihat oracle-nya ya untuk Taurus. Jatuh lagi. Ini hobi banget jatuh nih. Satu. Pesan cinta untuk Taurus apa ya? Yang disampaikan oleh oracle ini, coba untuk Taurus ini. Lagi ya. Give your relationship a chance ya. Work on your partnership. Jadi yang disampaikan dari kartu ini adalah bahwa kamu sebisa mungkin gitu memberikan kesempatan ya untuk hubungan ini bisa berubah ke arah yang lebih baik tentunya gitu ya. Lalu di sini juga ada reconciliation nih. Jadi mungkin buat kalian mungkin udah sempat ya, someone from your past is returning to your life ya. Rekonsiliasi kita lihat dulu ya. New love. Ada soulmate. Wow. Apa nih kira-kira mau disampaikan ya?
Nah, yang bisa aku sampaikan di sini adalah bahwa mungkin kalian sudah sempat terpisah, ya, sudah sempat terpisah karena pertikaian atau karena komunikasi yang kurang baik itu, gitu ya. Gitu, aku merasanya seperti itu, gitu ya. Karena di sini ada Ace of Cups, kemudian di sini ada ini ya, ada give your relationship chance, gitu. Jadi kalian masih terhubung dengan orang ini. Kan ada tuh misalnya pisah tapi kalau misalnya udah nikah gitu, pisah tapi masih dalam ikatan pernikahan mungkin ya, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi yang bisa aku sampaikan pesannya adalah bahwa cobalah untuk memberikan kesempatan, gitu ya, untuk hubungan ini bisa ke arah yang lebih baik lagi, karena di sini ada rekonsiliasi ya, gitu. Jadi seseorang dari fase yang lama itu kembali ke kehidupan kamu. Jadi kemungkinan dia itu berusaha untuk kembali ke kehidupan kamu, gitu ya. Dia ingin kembali menjalin hubungan dengan kamu, gitu. Nah, dan kalau aku ngelihat di sini ada new love and soulmate ya. Sebenarnya mungkin dia tuh adalah soulmate kamu, gitu loh. Jadi pasangan kamu itu mantan pasangan kamu. Aku lebih ngelihat ini untuk mantan pasangan ya. Lebih ngelihatnya ini adalah mantan pasangan kamu, gitu loh. Dia akan datang dengan cinta yang baru. Ya, dia akan datang dengan cinta baru, gitu ya. Bagaimanapun dulu ya kalian berdua, gitu ya. Pertikaian atau salah kaprah atau atau salah tanggap gitu dengan omongan, dengan tingkah laku atau dengan sikap, gitu ya. Dia berusaha untuk memperbaiki perilakunya, ya, perilakunya. Jadi dia datang ke kamu untuk meminta maaf, gitu loh. Untuk meminta maaf, dia datang dengan niat yang baik, dia datang dengan niat yang dengan cinta yang baru, ya, gitu. Dan aku ngerasa di sini orang tersebut tuh sebenarnya adalah soulmate kamu, gitu ya. Jadi pertemuan kalian berdua itu adalah pertemuan yang memang mungkin sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, gitu. Karena di sini ada secret union, gitu ya. Soulmate itu bukannya tidak pernah bertengkar loh ya, ingat ya. Soulmate itu tidak selamanya kalian itu kemana-mana bareng, gitu ya. Tidak selamanya kalian itu yang nggak pernah berantem. Bukan seperti itu, gitu. Namanya manusia ya. Biarpun dia soulmate, biarpun kamu misalnya merasa cocok sama dia juga mungkin merasa cocok sama kamu, tapi pasti ada kekurangannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, gitu loh. Tapi sebenarnya kalian itu bisa saling mengisi, gitu loh. Gitu. Ya. Jadi ya kalian harus bisa membuka pemikiran, membuka hati, gitu ya. Dengan kalau emang dia datang untuk meminta maaf, ya meminta maaf, ya maafkan aja, gitu ya. Kalau ya itu sebenarnya tergantung dengan diri kalian sendiri, gitu ya, mau maafkan atau tidak. Tapi buat apa sih, gitu kan? Toh kita juga punya kekurangan ya, selama masih bisa diperbaiki, why not, gitu ya. Tapi jangan juga jangan juga dendam, gitu ya, kan nggak baik ya. Buat apa memelihara dendam, buat apa memelihara sesuatu yang kurang baik, gitu ya. Kalau melihat dia berusaha memperbaiki dirinya, kenapa nggak kasih kesempatan untuk kedua kalinya, gitu, untuk ininya, gitu ya. Gitu. Semua keputusan ada di tangan kamu, ya. Gitu. Kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu yang tahu apa yang pantas dan cocok untuk kamu, ya. Itu aja pesan cinta untuk kamu, Taurus, ya. Semoga resonate, semoga berkenan. Kita ketemu lagi di pembacaan kartu yang lain. Oke, bye-bye.